Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Sulistiawati dari kelas MJ701. Kali ini akan membahas UTS Etika Bisnis dalam studi kasus Aqua versus Le Mineral. Etika bisnis menjadi landasan utama dalam menjalankan perusahaan yang berkelanjutan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kepercayaan pelanggan dan mitra menjadi aset berharga. Sayangnya, praktik bisnis yang tidak etis masih sering terjadi yang dapat merusak reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini membahas pentingnya etika bisnis dan strategi penerapannya untuk membangun kepercayaan serta meningkatkan reputasi. Latar belakang kasus Aqua versus Le Minerale. Aqua, yaitu PT Tirta Investama, adalah pemimpin pasar air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia. Le Minerale, dikuasai oleh PT Tirta Fresindo Jaya Mayora Group, muncul sebagai pesaing baru yang agresif. Konflik muncul terkait persaingan distribusi dan pemasaran di wilayah Jabodetabek. Aqua diduga melakukan praktik monopoli dengan melarang outlet menjual produk Le Minerale. Fakta persaingan dan dugaan pelanggaran. Kasus persaingan usaha antara Aqua dan Le Minerale yang melibatkan praktik pelarangan penjualan produk pesaing oleh Aqua dan distributornya dapat dianalisis dari sudut pandang etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat. Etika bisnis menuntut adanya persaingan usaha yang sehat, yaitu persaingan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak sah. Dalam kasus ini, tindakan Aqua mengancam toko dengan penurunan status agar tidak menjual Le Mineral merupakan bentuk persaingan tidak sehat, karena menggunakan tekanan dan intimidasi untuk menghalangi pesaing masuk pasar. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang mengharuskan pelaku usaha memberikan layanan dan produk terbaik secara jujur tanpa merugikan pesaing secara curang. Yang kedua, ketidakseimbangan hak produsen dan konsumen. Persaingan sehat menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berkompetensi dan memberikan pilihan produk yang beragam kepada konsumen. Tindakan Aqua yang membatasi distribusi dan penjualan produk pesaing mengurangi pilihan konsumen dan merugikan produsen lain, sehingga melanggar etika bisnis yang menghargai hak konsumen dan pelaku usaha lain. Yang ketiga, dampak negatif terhadap iklim bisnis dan kepercayaan pasar. Etika bisnis menuntut transparansi dan keadilan dalam persaingan agar tercipta iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan. Praktik yang dilakukan Aqua berpotensi merusak kepercayaan pasar dan menciptakan monopoli atau oligopoli yang merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen. Hal ini bertentangan dengan tujuan etika bisnis yang ingin mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat demi kesejahteraan bersama. Yang keempat, peran hukum dan etika dalam menegakkan persaingan sehat. Etika bisnis menuntut adanya persaingan usaha yang sehat, yaitu persaingan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain secara sah. Dalam kasus ini, tindakan Aqua yang mengancam toko dengan penurunan status agar tidak menjual Le Minerale merupakan bentuk persaingan tidak sehat, karena menggunakan tekanan dan intimidasi untuk menghalangi pesaing masuk pasar. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang mengharuskan pelaku usaha memberikan layanan dan produk terbaik secara jujur tanpa merugikan pesaing secara curang. Kesimpulannya, reputasi perusahaan dapat dirusak secara signifikan oleh perilaku bisnis yang tidak etis, seperti kecurangan, penipuan, atau manipulasi informasi. Dampaknya tidak hanya hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra usaha, namun juga dapat mengakibatkan sanksi hukum, penurunan nilai saham, dan hilangnya pendapatan. Belajar dari kasus Aqua versus Le Minerale ini menyoroti pentingnya persaingan usaha yang sehat dan etis dalam industri air minum dalam kemasan di Indonesia.
Aqua sebagai market leader diduga melakukan praktek monopoli dengan melarang outlet menjual produk lem mineral yang melanggar prinsip keadilan dan kebebasan usaha serta Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek tersebut merugikan pesaing, distributor, dan konsumen karena membatasi pilihan dan inovasi pasar. Selain itu, kedua merek juga terlibat dalam persaingan iklan yang saling sindir dan menjatuhkan, yang bertentangan dengan etika periklanan yang menuntut kejujuran, persaingan sehat, dan penghormatan terhadap pesaing. Strategi seperti ini dapat merusak reputasi dan hubungan antar pelaku bisnis. Kasus ini menegaskan perlunya regulasi dan pengawasan yang ketat dari otoritas seperti KPPU untuk menjaga iklim persaingan yang adil dan sehat. Persaingan yang etis dan transparan akan mendorong inovasi, memberikan manfaat bagi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelaku bisnis wajib menjalankan prinsip etika bisnis yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan persaingan sehat demi kemajuan industri dan kesejahteraan bersama. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.